inovatif melalui pendidikan interaktif. Bertemu lagi dengan saya Irma Kasim. Hari ini saya kedatangan tamu banyak dari teman-teman kalian, Sobat Matsanda juga yang punya banyak lah pokoknya segudang prestasi. Siapa aja mereka? Temanin ya sob, temanin diriku mau boleh. Tapi sebelum saya ngulik ke teman-teman nih, kita mau dulu ngulik ke pembinanya dulu. Ekskul apa sih yang dimasukin hari ini? Yaitu ekskul bela diri. Ketemu sama Pak Haji Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini ekskul bela diri Pak. Ekskul bela diri. Ekskul bela diri, begitu saya lihat ya, begitu saya dengar nih, bela diri itu kan kesannya maco ya Pak. Iya. Kesannya maco, kesannya itu keras gitu. Itu ada peminatnya nggak sih Pak? Alhamdulillah untuk saat ini silat maupun karate itu semakin tahun semakin bertambah. Artinya itu anak-anak bahwa manfaat dari karate dan silat itu mereka merasakan dan teman-temannya melihat gitu. Ada ceweknya nggak Pak? Ya? Ada ceweknya nggak Pak? Ada lah. Justru cewek itu yang saya sarankan harus ikut karena kan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar, cewek harus siap. Gitu. Jadi sekarang itu nggak kayak dulu ya Pak ya, kalau bela diri itu kan kesannya ada cowok banget gitu kan. Iya. Sekarang perempuan pun banyak ini. Banyak, ya, Pak. banyak. Sobat, banyak sekali loh. Oke, terus Pak nih, apa aja sih Pak yang sudah selama beberapa tahun ya ekskul bela diri ini ada? Apa aja sih dosa pencapaiannya, achievement ya? Iya, Apa ya, aja Pak? dari awal begini, saya setelah merekrut anak-anak itu kita kasih pembinaan terlebih dahulu. Masuk di karate atau di silat tuh hanya sekedar mau main-main atau mau perkenalan dengan teman-teman karate atau silat atau bagaimana. Jadi yang saya sarankan harus betul-betul kalau memang mau jadi atlet ya jadi atlet. Ya. Jadi nggak boleh main-main gitu. Jadi harus mengikuti aturan-aturan yang ada gitu. Harus ini ya Pak, istilahnya dia harus betul-betul lah ya, harus konsentrasi Ya, di situ. harus. Bukan cuma jajal gitu ya. Ya, karena di sini ada juga sih kalau sudah masuk dalam atlet itu termasuk dari makanannya pun itu harus dijaga. Termasuk misalnya anak-anak masuk atlet itu tidak boleh minum es. Itu pasti mengurangi daripada tenaga itu sendiri. Saya baru tahu loh sobat, baru tahu kan ternyata seberat itu untuk jadi atlet sobat. Jadi gini ya Pak, apa sih Pak menurut selama ini ya Bapak pasti sudah lama nih jadi pembina bela diri nih. Apa sih sisi positif yang bisa diambil dari anak-anak yang mengikuti ekskul ini? Ya, pertama dari sisi untuk prestasi ya, itu sangat bermanfaat tuh anak-anak kita. Nanti pada saat dia melanjutkan ke sekolah itu sekarang prestasi yang diutamakan untuk jenjang berikutnya. Bisa dipakai gitu. Iya, bisa dipakai. Yang kedua itu ya tentunya untuk bela diri. Ya. Jadi satu saat mungkin jalan sendiri atau mau kemana saat ada yang mengganggu mereka siap gitu. Makanya kita ajarkan bagaimana pencak silat maupun karate itu kita lajari juga cara berkelahi yang baik gitu. Ngomong-ngomong berkelahi nih Pak ya. Ini boleh sentuh dikit ya Pak ya. Dikit nih. Iya. Itu berkelahi, ntar ada yang kalau bela diri terus berkelahi jadi preman. Betul nggak Pak itu? Enggak. Justru anak yang sudah memahami, mendalami karate maupun silat dia kayak padi. Jadi semakin matang, semakin merunduk. Dia tidak akan menyerang kalau nggak diserang gitu. Oke, jadi kalau kata orang istilah orang Betawi, lu jual gua beli. Betul. Gua beli gitu kan betul ya. Sekali. Oke Sob, udah close belum? Nanti lanjut lagi ya sama pembinanya. Kita lanjut dulu dong ke anak-anaknya, ke siswa-siswanya. Saya udah nggak sabar lah, pengen kenalan dulu. Yang pertama dari ujung mana nih ya? Ujung sana atau ujung sini? Saya mau pilih yang cowok dulu. Siapa namanya? Kenalan dulu dong. Sebutin namanya juga kelasnya, jadi teman-teman kenal semua.
Halo teman-teman, nama saya Faisal dari kelas 85. Selanjutnya deh. Saya Ivan Ramadhani dari kelas 97. 97. Lanjut. Kenalan dulu. Nama saya Remi Fitri Lestari dari kelas 71. Kelas 1, kelas 8, kelas 9, kelas 7. Mantap ya. Saya mau nanya ke cowok dulu deh. Nih jadi cowok ya, terus eskulnya bela diri, apa silat ya? Maco banget dah calon menantu idaman ini ya. Nih kira-kira prestasinya apa aja sih sudah nih? Baru pertama kali ikut lomba bisa memenangkan Di mana? di kejuaraan O2SM. O2SM itu di Diknas ya? Tingkat kota? Wow, kenceng dikit suaranya. Semangat dong, aduh anak silat loh. Ini jadi ya sob, jangan selalu anak silat itu penampilannya preman loh. Penampilannya alim seperti ini juga ada loh sob. Dia walaupun penampilannya alim, tapi jagoan. Menang ya? Juara berapa? Juara 3. Wush, juara 3. Saya nggak berani. Makasih ya. Nggak berani ya sob. Nggak berani macem-macem. Nanti sama dia, gitu kan ya. Jadi nih Faisal ikut silat dari kapan? Dari kelas 7 pertama kali dikasih tahu kakak ada lomba di MTS. Kebetulan belum ada calon yang laki-laki, jadi mau dicalonin gitu. Tapi memang sudah pernah ikut silat? Belum. Belum? Sudah pernah ikut tapi bolong-bolong gitu. Oh, dia sudah pernah tapi masih bolong-bolong. Terus baru seriusnya di MTS 2 gitu. Dan langsung jadi juara. Ya makasih banyak. Saya nggak berani kalau sama yang ini, takut ya kan. Tapi nih ya, si Faisal nih pengennya kayak apa sih? Ada nggak sih harapan nih ke depannya, pengen apa sih? Ada apa istilahnya ya? Keinginan. Oh, saya mau jadi juara ini nih gitu. Ada nggak target? Ada Targetnya apa? minimal mendapatkan juara agar bisa dapat prestasi biar masuk sekolahnya nggak membebani orang tua gitu. Yes, that's right. Jadi memang ya pengalaman tuh banyak ya kakak-kakak kelas kalian yang masuk di sekolah lanjutan dengan prestasi. Yes banget ini. Selanjutnya Giva. Manis loh orangnya sob. Ya Allah, saya merasa saya ngerasa ngaca gitu loh waktu saya umur sekian. Oke, Giva, ikutan eskul bela diri alasannya apa? Sebenarnya iseng. Iya. Terus iseng tapi jadi prestasi. Kemarin dapat apa juaranya? Dapat juara 1. Juara 1 di apa? Di kejuaraan apa? O2SN juga? Bukan. Seleksi. Oh, di seleksi O2SN juara. Seleksi Popda. Seleksi Popda. Popda ya. Wow. Wow. I'm speechless ya untuk hari ini. Saya ditemani sama para jawara yang cantik-cantik dan ganteng, yang penampilan suaranya nggak kayak saya ya, tapi kalem loh. Tapi benar-benar mantap. Nah, mulai dari silat sendiri dari kapan? Mulai ikut silat dari kelas 1 SMP. Dari masuk MTS baru ikut. Terus kemudian ditekuni sampai berapa tahun? 2 tahun baru dapat ikut seleksi itu. Dan langsung dapat juara. Wow. Wow. Betul-betul saya langsung wow. Oke, lanjut ke yang paling mungil kecil. Kayaknya ini kecil mungil. Dari penampilannya siapa yang akan menyangka kalau dia jawara ya kan sob? Kecil mungil paling muda ya kan? Arimbi. Ini kemarin habis dapat juara ya, saya dengar-dengar. Juara apa coba? Juara 2. Juara 2 kata di Banjarmasin. wow, mewakili Kalimantan Timur. Iya. Atau Kota Balikpapan. Mewakili Kaltim. Mewakili Kaltim di Banjarmasin dan mendapat juara. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. itu ya kata itu ini beda ya
Ya, kalau karate ini sifatnya dia betul-betul kekuatan fisik itu harus. Jadi memang kelainya kelai yang keras gitu. Makanya Betul-betul ya betul-betul harus siap gitu. Makanya sering kita latih fisik. Oh, gitu. Karena kalau fisiknya lemah nggak akan bisa ikut gitu. Karena kata itu harus kekuatan otot juga gitu. Oh, jadi dia membentuk Iya, tubuh bentuk ibaratnya tubuh ya, supaya jadi kuat gitu, kekuatan ya. Nah, kalau silat nih Pak. Kalau silat banyak ke seninya gitu ya. Jadi kuncian-kuncian kalau kelahi gitu silat udah siap gitu. Jadi walaupun tidak terlalu keras ya punya badan, tapi kunciannya itu yang bisa lawan bisa kaku Ibaratnya gitu ya. Dia tidak sampai melukai tapi bisa Tidak, bikin lawannya keok lah gitu ya. Iya, Mantap. Saya nggak percaya loh Pak sebenarnya Iya. kalau mereka ini yang ya kalau saya lihat nggak ada daging-dagingnya ya Pak ya. Iya. Kok bisa sih Pak bisa punya badan segitu kuatnya gitu. Nih saya tanya lagi sama anaknya kayak Pak ya. Oke. Ini kalian nih kalau latihan ya pernah nggak sih nangis? Nah, nangis karena sakit misalnya atau terlalu keras nih latihannya, pernah nggak? Atau merasa capek betul? Nggak apa-apa ya, kita mau bos jangan liatin tas langsung. Iya. Jangan lihat saya aja. Kena boleh bisa pernah nggak? Pernah. Capek gitu ya? Iya. Sakit badan semua. Diva pernah nggak? Faisal pernah nggak? Non Faisal. Oke, yang dua pernah kapok nggak? Nggak sih. Sakit badannya, semuanya sampai capek, pernah nangis tapi nggak kapok. Aduh, saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa ya soalnya betul-betul hebat deh. Jadi nih untuk teman-teman nih yang mau ikutan nih, kalian apa sih yang perlu dipersiapkan sama teman-teman di rumah nih? Dari Faisal deh, apa yang perlu disiapkan sama teman-teman kalau mereka juga ingin seperti kalian? Pertama harus ada mental yang kuat agar menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat lagi. Ya, Lalu kedua harus punya sifat setia pada perguruan tersebut. betul gitu. Kalau Giva apa nih buat teman-teman pesannya? Intinya niat dari Niat latihan ya, jangan nggak usah takut gitu ya. Pokoknya ayo lah gitu. Kalau Arimih nih, aduh kecil-kecil cabai rawit nih, ayo. ini niatnya aja kalau ikut karate. Karena kerasnya latihannya tadi kata Pak Samsul ya Pak ya. Nah, Pak Samsul nih, apa kira-kira nih buat teman-teman yang pengen ikutan juga bela diri, apa nih pesannya nih? Jadi untuk anak-anak yang belum bergabung di silat maupun di karate, silakan kalau mau bergabung. Cuma dengan catatan harus betul-betul niat, jangan hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Kemudian tidak boleh cengeng, karena kita di bela diri itu yang namanya ujian ya, kemudian marah pelatihnya tuh biasa. Oh, Bahkan diadu di antara teman-temannya itu nggak boleh cengeng. Harum Walaupun gimana? ya walaupun sampai bibir mungkin pecah itu. Karena sering seperti itu. Oh, Jadi bisa pecah bibir gitu kena betonjokan kan. karena memang keras Iya, ya, Pak. memang Ini olahraga keras, keras, iya. keras ya. Oke Pak, terima kasih banyak atas mau kedatangannya. Mau saya julitin, mau saya kulik-kulik, teman-teman juga jangan khawatir ya, dan jangan kapok. Suatu saat kalau saya panggil lagi jangan langsung nggak mau, karena saya masih pengen julitin dulu. Oke sahabat di rumah, gak usah kemana-mana ya, kita masih ada satu lagi, siapa sih satu tim lagi yang akan kita julitin dan kita kulik-kulik prestasinya. Jangan kemana-mana, stay tune di sini ya.
silat ya, eskul bela diri. Nah, sekarang eskul apa lagi sih yang akan kita julit dan kita ulik? Saya sudah bersama pembinanya dan juga bersama dengan para siswa-siswanya yang katanya sih berprestasi. Kita tanyain ya, betul nggak sih? Oke, ini dari tim Panahan. Ouch, saya benar. Oke, sebelumnya saya akan berkenalan dulu sama pembinanya eskul Panahan, yaitu Ibu Nur Hidayah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Hidayah ini loh, eskul Panahan ini kan termasuk eskul yang paling bungsu ya, istilahnya paling baru nih kan. Iya. Baru berapa tahun sih Bu eskul Panahan ini? Terhitung dari tahun 2021. 2020 ya. 2020 baru mau satu tahunan lah ya, Iya. satu tahun, hampir satu tahun, hampir 2 Iya, tahun ya. tahun lebih ya. Kurang lebih. Dan tapi sudah punya prestasi ya Bu. Alhamdulillah sudah ke nasional Ibu. Wow, amazing ya kan? Baru 2 tahun itu baru kalau anak bayi itu baru mau lari-lari gitu kan. Terus sudah punya prestasi Iya. sampai ke nasional. Nah, saya mau julid dikit nih. Bu, apa sih rahasianya bisa sampai Panahan punya prestasi sampai seperti itu? Iya. Terima kasih Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Nih anak-anak kita nih yang prestasinya di dunia panahan nih. Nanti kita tanya satu-satu. Awal mulanya itu anak-anak tuh terutama saya pribadi nih pengalaman karena anak saya sendiri gitu ya. Awalnya tuh memang kayak panahan tuh pingin mencoba gitu ya. Awal mulanya gitu anak saya. Karena olahraganya Rasulullah olahraga. ini ya. Iya, ini kan sunnah. Sunnah. Ayolah nak, kita coba gitu ya. Ayo coba yuk. Coba. Awalnya memang sakit tuh. Iya, Kak. Top apa tuh lagi namanya tuh? Nariknya Oh, gitu ya. narik. Kena petas gitu ya, merah-merah. Ayo nak, namanya juga olahraga. Ayo supaya sehat. Selain sunnah ya. Nah, awal mulanya begitu. Terus kita itu ikut ini ya sama Pak Wisnu itu hari ya. Pak Wisnu kan awalnya tuh pembinanya Pak Wisnu. Nah, ayo kita ikutkan anak-anak guru nih awalnya anak-anak guru. Akhirnya tertarik dia 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya dia mau nih. Akhirnya dibuka ekskul. Nah, ekskul awalnya seperti itu. Ekskul itu pun pertama memang nggak terlalu banyak ya, karena mungkin dilihatnya masih apa yang kemarin tuh ya susah ya karena alatnya aja berat. Tapi karena mungkin mereka bercerita nih sama teman, ternyata asik tuh, enak gitu ya. Ayo, memang awalnya aja sakit gitu ya. Iya, betul. Nah, lama-lama Kenal ya, mereka kenal. memang itu saya rasakan sendiri juga merah. Tapi karena sudah tahu tekniknya, akhirnya sudah nggak ini lagi ya. Itu ya sob, ternyata semua pasti ada perjuangan ya Bu, Iya. sebelum mencapai suatu kesuksesan. Nah, ini tadi sudah sama pembinanya. Sekarang saya mau julitin para Arjunanya. Dan Sri Kandi deh ada satu ya kan. Hai Arjuna, tadi habis Jawara, sekarang Arjuna. Dari ujung sini kenalan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Widianto dari kelas 91. Kelas 9 Fadli, kelas 91. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Indra Gunawan dari kelas 97. Indra, kelas 97. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safi Prabowo Fitra Abadi dari kelas 85. Kelas 8 Mas Safi. Oke, lanjut nih si Kati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Fiana, dipanggilnya Najwa, kelas 71. Kelas 7. Wow,
rapat kelas 6 tuh kan. Nah, liburnya di situ mulai Oh, jadi kamu waktu liburan orang-orang itu jalan-jalan ke Bali, kamu cemplungin di situ. Begitu ceritanya Sob ya. Tapi berapa bulan persiapan kamu untuk bisa jadi untuk menghadapi tadi apa namanya kejuaraan tadi? tertentu sih kalau mau kemauan sendiri gitu. Berapa lama? Berapa lama terus? Sebelum dari kamu latihan nih ya sampai kamu ikut kejuaraan itu berapa lama? Sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulanan terus kamu ikut pertandingan terus menang. Oke lah, kalau gitu memang betul-betul besok-besok pergi semua begitu ada MTS 2 turun nggak ada lagi yang ikut yang selain dia mereka bertiga aja kayaknya. Hebat loh, sebulan 2 bulan tapi langsung jadi loh ya. Nih saya udah lagi deh sama pembinanya nih. Nih ini kan mereka nih semua sudah kita punya bibit ya, sudah punya janji. Ini kan ini baru lagi nih teman-temannya. Ada keinginan nggak sih supaya anak ini akan menjadi lebih besar, misalnya lebih banyak peminatnya? Ada seperti itu nggak sih? Oh iya. Dalam waktu dekat nih, insya Allah kita punya rencana akan mengadakan event. Jadi kita mau merekrut ya ibaratnya ya, karena kita ini kan kita insya Allah punya atlet nih di dalam ini. Jadi kita ini mau melatih juga supaya mereka anak-anak di e-school ini bisa punya semangat untuk terus latihan. Jadi selain anak-anak di e-school, juga kita akan mengadakan event-event di tingkat sini saja, tingkat timur. Insya Allah nanti sekitar bulan nantilah kita akan kabari lagi nanti. Jadi akan ada event untuk sobat-sobat. Nah, untuk sobat-sobat nih ya yang di rumah nih kepengen juga berprestasi seperti mereka, seperti teman-teman. Apa sih rahasianya? Kita ulik dari sebelum pembinanya ya, otomatis kita harus ulik dulu nih dari anak-anaknya nih. Dari Najwa dulu deh. Apa rahasianya? Kamu kok bisa berprestasi di Panahan? Kepengen aja. Pengen latihan terus ya, Latihan lah. pastinya latihan terus ya, nggak pantang menyerah ya. Terus si Sapik nih apa nih rahasianya buat teman-teman nih, siapa tahu sobat-sobat di rumah nih kepengen nih, sahabat-sahabat teman Sanda juga pengen ke Sapik nih, udah ganteng ya kan, terus udah gitu bangga berprestasi lagi, siapa tahu nanti diambil mantu gitu kan. Apa nih Sapik? Latih terus ya. Yang pasti jangan kenal lelah ya. Nggak ada rasa menyerah gitu. Nah kalau Indra nih, apa Indra? Kami itu ya sering latihan aja sama sering latihan fisik juga. Oh fisik juga mempengaruhi. Perlu Oh gitu. Kalau Indra sendiri nih, latihan fisik apa sih? kadang sih kalau pagi itu jogging, kalau pas habis latihan itu biasa push up juga Push up juga. Oh kalau Fadli nih, ya disuruh nge-plank, ya bendip. oh gitu. Iya. Itu untuk latihan fisiknya ya. Iya. Jadi supaya kuat lah ototnya ya. Iya. Oke. Nah, peminatnya. Ini buat sobat-sobat nih di luar yang kepengen juga, misalnya saya juga pengen dong Bu berprestasi seperti teman-teman nih. Apa sih yang perlu mereka lakukan atau apa sih tips-tipsnya gitu? Ya. Ya terutama yang masuk ekskul dulu. Iya, Ekskul Panahan dulu. Eskul Panahan. Oke. Ingat catat. Ya, jadi anak-anak kalau yang ingin bergabung silahkan bergabung di ekskul Panahan. Nanti kami ini latihan setiap hari Jumat untuk di lapangan MTS 2. Selain itu kami juga ada latihan gabungan juga ya di lapangan di klub bawah di Archery ya? Make Oh. Archery ya. Jadi itu setiap ada jadwalnya itu di klub itu. Jadi minimal seminggu itu ada 3 kali. Ya. Jadi mereka latihannya benar-benar di Iya, jadi di sekolah tuh sekali itu biasanya 2 jam sampai 3 jam. wow. Nah, terus di lapangan sana yang hampir menyerupai kayak lapangan ini ya aslinya ya. Jadi mereka sudah ada bayangan kalau ada perlombaan nanti mereka udah tahu jarak-jaraknya. Jadi anak-anak kami sering sana ke bawah gitu latihan gabungan. Jadi benar-benar istilahnya Iya, dikondisikan supaya Iya. anak-anak itu betul-betul menghadapi sebuah event. Iya. Tapi bukan cuma siswanya loh ya. Ini
Bapak Ibu guru kita juga banyak latihan ya. Jadi kami membuka juga ya, membuka pada peluang kepada ibu-ibu Bapak Ibu nih ya yang ingin